Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Faizan Nur Rahman dengan NIM 4250015144. Mahasiswa PPG tertentu batch ketiga dengan program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Yadika 3 Kota Tangerang dengan materi munafik, keras hati, dan keras kepala, kelas 12. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah, saya juga keadaan baik, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, rabbi srohli sodari wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita pagi hari ini yang penuh keberkahan ini kita dapat dipertemukan kembali, yang dimana pertemuan kita tak lain hanyalah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan untuk sama-sama mempelajari mata pelajaran agama Islam. Ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita sama-sama mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya persilakan untuk Ketua Kelas Muhammad Albi Handoyo untuk memimpin doa, dilanjut dengan membaca Asmaul Husna dan membaca surat pendek Quran Surat Ad-Duha. Dipersilakan pada Albi. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam,
ya mu'min ya muhaimin Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab Ya Razak ya Fattah ya Alim ya Habib ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib Ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum Ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Baru ya Tawab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Allah ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dilanjut dengan sama-sama membaca Quran surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam
yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul adzim. Ya amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah kita baca mulai dari baca doa Asmaul Husna sehingga baca surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita dan menjadikan ilmu yang ada di dalam kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan semua kalian masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siswa-siswi soleh soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengecek kehadiran kalian, ya saya ingin mengecek kerapihan terlebih dahulu. Ya, diluruskan ya barisannya, terus dicek juga kebersihan di atas meja kalian ya. Oke, sudah dilanjut. Saya akan mengabsen atas nama Aisyah Dinda, terus Azahra Yuniar, Bintang, Cinta, Desta, Evelyn, Genda, Gladys, Hendrianti, Herlina, Hadir Pak. Kartika, Kimiko, Mahatma, Muhammad Albi Handoyo, Nela Azahra Hidayat, Naila Hansa, Raisa Putri Utami, Shirley, Siti Maria, Safara, Sam, Tobit, Zerin, Faisal. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Dipersilakan duduk kembali. Pancasila. Selanjutnya saya minta buat kesepakatan dengan kalian semua, di saat pembelajaran agama Islam, saya minta untuk menyimpan alat komunikasinya, dikeluarkanlah buku paket, buku LKS, buku catatan agama Islam. Ya, jadi selama pembelajaran agama Islam ini, kita
langsung fokus kepada materi. Yaitu minggu lalu materi apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang indahnya kehidupan bermakna. Ya, jadi pertemuan kemarin ini kita mempelajari kehidupan bermakna. Ya, di mana kita saling menyayangi, ya, saling tolong menolong satu sama lain. Dan pertemuan kita kali ini ingin membahas mengenai munafik, keras hati dan keras kepala, tak akan pernah maju. Maka akan saya tampilkan videonya. Siapakah dia yang dimaksud orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam. Meskipun ia mengaku sebagai muslim, hati dan perbuatannya justru dipenuhi kebencian, pengkhianatan, dan kemunafikan. Kisahnya bukan sekadar cerita biasa, melainkan pelajaran berharga tentang bahaya kemunafikan yang bisa merusak persatuan umat Islam dari dalam. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas kehidupan Abdullah bin Ubay, mulai dari latar belakangnya, kejahatan-kejahatannya yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis, hingga akhir hidupnya yang tragis. Semua ini akan disajikan dengan bukti-bukti yang otentik dan analisis yang mendalam untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan memikat. Untuk kamu yang like, komen, dan subscribe, semoga masuk surga. Amin. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, Abdullah bin Ubay adalah salah satu tokoh terkemuka di kota tersebut. Ia berasal dari suku Khazraj, salah satu suku terbesar di Madinah. Bahkan sebelum Islam datang, Abdullah bin Ubay hampir diangkat sebagai raja oleh penduduk Madinah karena pengaruh dan kekayaannya yang besar. Namun kedatangan Rasulullah SAW mengubah segalanya. Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat Islam, dan pengaruh Abdullah bin Ubay pun memudar. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki dalam hatinya. Meskipun ia mengaku masuk Islam, hatinya tetap dipenuhi kebencian terhadap Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Abdullah bin Ubay dikenal sebagai pemimpin kaum munafik atau munafikun di Madinah. Ia dan pengikutnya selalu berusaha merusak persatuan umat Islam dari dalam. Berikut adalah beberapa kejahatan dan pengkhianatannya yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, menyebarkan fitnah dan keraguan. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Salah satu kejahatan terbesarnya adalah menyebarkan fitnah dan keraguan di kalangan umat Islam. Fitnah-fitnah ini tidak hanya merusak persatuan umat, tetapi juga menciptakan ketegangan dan konflik internal di Madinah. Abdullah bin Ubay menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan fitnah. Berikut adalah beberapa jenis fitnah yang ia sebarkan. Pertama, menyebarkan isu palsu tentang Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay sering menyebarkan isu-isu palsu tentang Rasulullah SAW untuk merusak citra beliau di mata umat Islam. Misalnya, ia pernah menyebarkan rumor bahwa Rasulullah SAW tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 58 sampai 59. Ayat ini turun sebagai teguran terhadap Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang selalu mengeluh tentang pembagian harta rampasan perang. Kedua, menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam. Abdullah bin Ubay sering menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam dengan menyebarkan isu-isu yang memecah belah. Misalnya, ia pernah mencoba memprovokasi suku Aus dan Khazraj, dua suku besar di Madinah, untuk saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasir ayat 14. Ayat ini menggambarkan betapa berbahayanya orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang selalu berusaha memecah belah umat Islam. 3. Menyebarkan keraguan tentang kebenaran Islam. Abdullah bin Ubay sering menyebarkan keraguan tentang kebenaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Misalnya, dia pernah meragukan kebenaran wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 1-8. Ayat ini turut sebagai teguran terhadap Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang selalu menyebarkan keraguan tentang kebenaran Islam. Keempat, menghasut kaum muslimin untuk tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay sering menghasut kaum muslimin untuk tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Misalnya, ia pernah menghasut para sahabat untuk tidak mengikuti perintah Rasulullah dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 167. Ayat ini merujuk pada sikap Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang tidak ikhlas dalam berperang. Penyebaran fitnah oleh Abdullah bin Ubay memiliki dampak yang sangat besar terhadap umat Islam. Antara lain,
merusak persatuan umat Islam. Fitnah-fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay menciptakan ketegangan dan konflik internal di kalangan umat Islam. Fitnah-fitnah ini melemahkan semangat juang umat Islam, terutama dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Fitnah-fitnah ini menciptakan keraguan di kalangan umat Islam tentang kebenaran ajaran Islam dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kejahatan dan pengkhianatan Abdullah bin Ubay berikutnya adalah bersekongkol dengan musuh Islam. Salah satu kejahatan terbesar Abdullah bin Ubay adalah bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat muslim dari dalam. Ia tidak hanya menyebarkan fitnah dan keraguan, tetapi juga aktif bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang memusuhi Islam seperti kaum Yahudi dan musyrikin Quraisy. Tujuannya jelas, melemahkan kekuatan umat Islam dan mengembalikan pengaruhnya yang hilang setelah kedatangan Rasulullah SAW. Sebelum Islam datang, Madinah dulu bernama Yatsrib adalah kota yang dihuni oleh berbagai suku dan kelompok, termasuk suku Aus, Khazraj, dan beberapa kabilah Yahudi seperti Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin suku Khazraj memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kelompok Yahudi ini. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam, hubungan antara Muslim dan Yahudi awalnya diatur melalui piagam Madinah. Namun, kaum Yahudi sering melanggar perjanjian ini dan menunjukkan kemusuhan terhadap Islam. Abdullah bin Ubay yang merasa kehilangan pengaruh setelah kedatangan Rasulullah melihat ini sebagai peluang untuk bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Abdullah bin Ubay melakukan berbagai bentuk persekongkolan dengan musuh Islam. Antara lain, pertama bersekongkol dengan kaum Yahudi Bani Nadir. Salah satu persekongkolan terbesar Abdullah bin Ubay adalah dengan kaum Yahudi Bani Nadir. Ia bekerja sama dengan mereka untuk merencanakan pembunuhan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay mengusulkan kepada Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika beliau datang ke perkampungan mereka, rencana ini hampir berhasil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkannya melalui wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 11. Ayat ini merujuk pada upaya pembunuhan yang direncanakan oleh Abdullah bin Ubay dan Bani Nadir. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang munafik itu selalu berusaha menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bersekongkol dengan musyrikin Quraisy. Abdullah bin Ubay juga diketahui bersekongkol dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Ia memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan umat Islam kepada musuh-musuh Islam. Dalam perang Ahzab atau Khandaq, Abdullah bin Ubay berusaha melemahkan semangat umat Islam dengan menyebarkan keraguan. Ia bahkan mengusulkan agar umat Islam menyerah dan tidak melawan pasukan sekutu Quraisy dan Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 12-13. Ayat ini menggambarkan sikap Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang ingin menyerah dan melarikan diri dari medan perang. Ketiga, menjadi perantara antara musuh dan umat Islam. Abdullah bin Ubay sering menjadi perantara antara musuh-musuh Islam dan umat Islam yang menggunakan pengaruhnya untuk memprovokasi konflik dan memecah belah persatuan umat Islam. Contohnya, setelah perang Badar, Abdullah bin Ubay berusaha memprovokasi kaum Yahudi Bani Kainuko untuk melanggar perjanjian dengan umat Islam. Hal ini menyebabkan ketegangan antara Muslim dan Yahudi di Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ayat ini menjadi peringatan bagi umat Islam untuk tidak menjadikan orang-orang seperti Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin. Persekongkolan Abdullah bin Ubay dengan musuh-musuh Islam memiliki dampak yang sangat besar. Antara lain, persekongkolannya dengan musuh-musuh Islam melemahkan kekuatan umat Islam, baik secara fisik maupun mental. Persekongkolan ini menciptakan ketegangan internal di kalangan umat Islam, terutama antara Muslim dan Yahudi di Madinah. Upaya pembunuhan yang direncanakannya bersama Bani Nadir mengancam keselamatan Rasulullah SAW dan stabilitas negara Islam. Kejahatan dan pengkhianatan Abdullah bin Ubay yang ketiga adalah menghasut di Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah antara pasukan Muslim dan musyrikin Quraisy. Meskipun awalnya umat Islam unggul, kekalahan akhirnya terjadi karena beberapa faktor, termasuk pengkhianatan dan hasutan dari dalam. Salah satu tokoh kunci di balik kekalahan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay memainkan peran yang sangat destruktif dalam perang Uhud. Ia tidak hanya menolak untuk berperang dengan ikhlas, tetapi juga menghasut pasukan Muslim untuk mundur dan tidak patuh pada perintah Rasulullah SAW. Berikut adalah penjelasan lengkap dan detail tentang bagaimana Abdullah bin Ubay menghasut di perang Uhud, termasuk bukti-bukti dari Al-Quran, hadis, dan analisis sejarah yang mendalam.
Setelah kekalahan telak di Perang Badar, kaum musyrikin Quraisy bertekad untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari 3.000 prajurit, termasuk 200 kavaleri atau pasukan berkuda dan dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memutuskan untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah, tepatnya di Bukit Uhud. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih strategi bertahan di dalam kota, tetapi setelah mendengar pendapat para pemuda yang ingin bertempur di luar, beliau akhirnya setuju untuk menghadapi musuh di Uhud. Namun di tengah persiapan perang, Abdullah bin Ubay menunjukkan sikapnya yang munafik. Ia tidak hanya menolak untuk berperang dengan ikhlas, tetapi juga menghasut pasukan muslim untuk mundur. Abdullah bin Ubay memainkan peran yang sangat merusak dalam perang Uhud. Berikut adalah beberapa tindakan dan hasutannya yang tercatat dalam sejarah. Pertama, menolak ikut berperang dengan ikhlas. Abdullah bin Ubay awalnya setuju untuk ikut berperang, tetapi hatinya tidak ikhlas. Ia hanya ingin menjaga reputasinya di mata penduduk Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 167. Ayat ini merujuk pada sikap Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang tidak ikhlas dalam berperang. Kedua, menghasut pasukan untuk mundur. Ketika pasukan muslim sedang bersiap untuk berperang, Abdullah bin Ubay menghasut sekitar 300 orang dari pasukannya untuk mundur. Ia beralasan bahwa perang ini tidak perlu dilakukan karena musuh tidak akan menyerang Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 166 sampai 167. Ayat ini menggambarkan betapa berbahayanya hasutan Abdullah bin Ubay yang menyebabkan sebagian pasukan muslim mundur dan melemahkan kekuatan umat Islam. Ketiga, menyebarkan keraguan di kalangan pasukan. Abdullah bin Ubay juga menyebarkan keraguan di kalangan pasukan muslim. Ia mengatakan bahwa perang ini tidak akan membawa kemenangan dan hanya akan mengorbankan banyak nyawa. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Ubay berkata, "Mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk sesuatu yang tidak pasti? Lebih baik kita tinggal di Madinah dan bertahan di sana." Ucapan ini melemahkan semangat juang pasukan muslim, terutama di kalangan orang-orang yang lemah imannya. Keempat, menolak patuh pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan pemanah untuk tetap berada di Bukit Uhud dan tidak meninggalkan posisi mereka, apapun yang terjadi. Namun, ketika pasukan muslim mulai unggul, sebagian pemanah tergoda untuk turun dan mengambil harta rampasan perang. Abdullah bin Ubay tidak langsung terlibat dalam hal ini, tetapi hasutannya sebelumnya telah menciptakan atmosfer ketidakpatuhan di kalangan pasukan muslim. Ya, jadi ini adalah video ya orang munafik ya, dan tertulis di dalam Quran surat Al-Munafikun dan dalil-dalil yang lain, dan begitu pun hadis ya. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian ya, kalau yang tahu langsung angkat tangan. Siapakah nama orang munafik tersebut? Ya, silakan Mahatma. Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Ya, dia mengatakan di hadapan Rasulullah sebagai seorang apa? Seorang Islam. Akan tetapi di belakang Rasulullah apa? Niatnya untuk apa? Menghancurkan. Ya. Oke, terima kasih Mahatma. Akan saya berikan nilai Mahatma. Oke, untuk selanjutnya. Kenapa Muhammad tadi siapa namanya? Nah, oke. Kenapa Abdullah bin Ubay ingin menghancurkan Islam dengan cara munafik? Ada yang tahu? Ya, silakan Mahatma. Karena kan kalau misalnya dari melawan orang kafir atau orang Yahudi itu kan kelihatan lawannya, sedangkan kalau misalnya dia merusak Islam dari dalam itu nggak kelihatan, jadi nyaru. Jadi dia lebih mudah untuk merusaknya karena pikirannya itu bagian dari Islam tersebut, padahal bukan. Oke, terima kasih Mahatma. Jadi ya, Abdullah bin Ubay ini menghancurkan Islam dari Islamnya melalui dalam, ya, tidak ikut dengan kaum musyrik ya, yang memang dari awal ini tidak suka dengan Islam. Ya, tapi beda dengan Abdullah bin Ubay, dia memilih masuk Islam, ya, masuk ke dalamnya, akan tetapi menghancurkan Islam melalui dalam, ya. Jadi pergerakannya itu tidak terlihat, ya. Begitupun juga tidak terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi
sifat dan sikap yang dimiliki Abdullah bin Ubay tidak patut kita ikuti, tidak patut kita tiru. Kalau memang kita sudah menyatakan Islam, ya, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, ya, kita harus selalu mengikuti perintah-perintahnya. Jangan malah kita menghancurkan Islam, ya, melalui, ya, pengakuan kita bahwa kita itu Islam. Ya, jangan seperti Abdullah bin Ubay. Oke, terima kasih kepada Mahatma dan kalian semua yang sudah memperhatikan video, ya, orang-orang munafik. Oke, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke PowerPoint. Ya, saya akan menyampaikan materi tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ya. Oke, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi coba sama-sama kita memperhatikan PowerPoint. Di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi dalil dan ciri-ciri perilaku tersebut. Ya. Terus yang ketiga mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Menganalisis dampak negatifnya, mengambil hikmah untuk menghindarinya. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran dari tema munafik, keras hati, dan keras kepala. Oke, untuk selanjutnya ada pengertian dari munafik. Ya, munafik ini ada orang yang berpura-pura yang beriman, tapi hatinya tidak meyakini. Ya, berpura-pura, ya, bermuka dua. Biasa kalau kita kenal sekarang itu bermuka dua. Ya, ketika di hadapan kita yang menyatakan iya, tapi di belakang kita ternyata tidak. Ya, itu ada orang-orang munafik. Terus orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Ya, kelompok munafik ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, susah sekali untuk dikenali. Dan perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sangat dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adapun pengertian dari keras hati. Nah, keras hati tidak mudah menerima kebenaran dan menolak nasihat. Hatinya sudah keras, ya, tidak bisa menerima masukan dari siapapun. Ya, itu arti dari keras hati. Nah, kalau menurut bahasa Arab, ya, keras hati ini sama dengan artinya kolbun. Ya, kolbun mayit, betul. Qaswah al-qalbu juga sama. Ya, kekerasan hati atau kebengisan. Ya, kalau kolbun mayit kan hatinya benar-benar mati. Ya, secara raganya keadaan sehat walafiat, tapi isi hatinya mati. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan modern yang saat ini, ya, yang sering berubah-ubah, setiap perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Ya, dengan keadaan situasi zaman sekarang, ya, kalian sebagai Gen Z, ya, harus lebih lagi mengintrospeksi diri, berdoa, memohon pada Allah agar hati kita ini selalu iman kepada Allah. Ya. Selanjutnya, pengertian keras kepala. Nah, keras kepala mempertahankan pendapat meskipun itu salah. Ya. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pun ada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 8 tentang orang munafik. Ya, oke, kita tadarus bersama. Yang baca saya terlebih dahulu, baru kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, artinya dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi di zaman modern seperti ini banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Ya. Bahwasanya saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya hari akhir. Akan tetapi dia tidak beriman. Ya, percayanya itu hanya sekedar lisan saja, tetapi di dalam hatinya tidak. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka beriman pada Allah dan hari kemudian, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Nah, mereka melakukan ini bukan untuk beriman. Nah, jadi mereka ini melakukan untuk apa? Untuk menipu siapa? Allah, orang-orang yang beriman dan bahkan diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka itu orang-orang munafik ini adalah untuk menipu Allah, untuk menipu orang-orang yang beriman dan bahkan diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya, nih ciri-ciri orang munafik di dalam hadis, ya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ayatul munafikun salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, apa itu orang munafik yang pertama? Apabila berkata ia berbohong. Ya, apabila ia berkata ia berbohong. Yang kedua, ya, apabila berjanji mengingkari. Dan yang terakhir apa? Ya, bila dipercaya dia mengkhianat atau berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini sudah jelas, ini perkataan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini adapun dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 74, ya, di mana di dalam Quran surat Al-Baqarah ini menyampaikan di atas dijelaskan bahwa pada hati itu terkadang mengkilap bersih dan juga terkadang menjadi hitam kelam, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Sebisa mungkin seorang muslim ini memperhatikan hatinya setiap saat, jangan sampai menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita semua ini untuk continue terus-menerus membersihkan isi hati kita. Ya, banyak caranya seperti zikir, bersalawat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu membersihkan hati kita, mari kita sama-sama di dalam keadaan apapun, di saat apapun kita harus selalu membersihkan hati kita. Ya, agar hati kita ini selalu mengkilap bersih. Ya, itu yang kita inginkan semua. Tidak menjadikan hati kita ini hati yang kotor, ya, hitam kelam. Nauzubillah min zalik. Ya. Oke. Selanjutnya, adapun macam-macam hati. Yang pertama, hati apa? Ya. Hati qalbun salim. Yang kedua apa? Ya, atau mayyit qalbu. Ya, qalbun mayyit. Yang ketiga? Hati yang sakit. Ya. Marid al-qalbu. Jadi itulah yang harus itulah macam-macam hati. Jadi apa yang harus kita pilih, yang harus kita miliki di dalam diri kita? Hati yang apa? Qalbun salim, bukan qalbun mayit. Ya, nauzubillah min zalik, ya. Nauzubillah. Jangan. Oke, ya, nauzubillah min zalik. Kita ini harus memiliki hati yang sehat. Oke, selanjutnya sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama apa? Kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Terus apa? Melanggar perjanjian yang dibuat kepada siapa? Kepada Allah. Ya.
kita berjanji kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ya, dengan selalu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, Tertawa berlebihan. ya, tertawa berlebihan. Ini siapa nih yang suka tertawa berlebihan? Ya, maka dikurangi ya tertawanya. Cukup ketika dalam keadaan memang happy saja. Ya. Selanjutnya, banyak berbicara dan banyak makan. Banyak makan nih dia bikin keras hati. Selanjutnya, banyak melakukan dosa, lalai dari ketaatan. Nah, selanjutnya obat hati yang keras, beriman kepada Allah, banyak mengingat Allah, belajar ilmu agama, berlindung kepada Allah, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. Ya, jadi sering-sering lewatin kuburan, biar hatinya ini Akan mati ya berarti mengingat kematian. ya mengingat kematian, ya berziarah ke orang-orang yang sudah meninggal, jangan duluan kemana? Ya, oke, selanjutnya ciri-ciri keras kepala, ini menolak pendapat orang lain meski lebih benar, memaksa kehendak, terus tidak mau berubah atau belajar dari kesalahan. Nah, dampak negatif dalam kehidupan, tidak dipercayai oleh siapa? Oleh orang lain, memicu konflik. Terus yang terakhir apa itu? Menghalangi kemajuan diri sendiri. Menghalangi kemajuan diri sendiri, ya. Terus dan yang terakhir, ini ada hikmah dari menghindari perilaku tercela tersebut. Yang pertama apa hikmahnya? Menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan kekuasaan Allah. Ya, bahwasanya kita ini sangat kecil kekuasaannya. Jadi yang memiliki kekuasaan yang sangat besar itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa? Lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, lebih selektif. Jangan mudah sekali menyebarkan informasi yang belum kita ketahui. Ya. Terus yang ketiga apa itu? Menyadari bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap orang. Ya, yakinlah Allah ini sudah memposisikan atau sudah memberikan rizki ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Allah yang lakukan pasti itu baik. Ya, jangan menganggap rezeki yang selalu kita terima ini kurang atau beranggapan Allah ini tidak adil. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi yakinlah bahwasanya Allah ini adil. Ya, dan baik, selalu baik kepada diri kita semua. Dan yang terakhir apa? Lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman. Ya, lebih bersikap toleran. Ya, saya yakin kalian semua yang ada di sini sudah baik sekali dalam sifat toleransi ini. Ya, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hikmah ini harus ditanamkan di dalam diri kita agar menjadikan hati kita ini hati yang apa tadi? Bersih. Qalbun salim. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, cukup sudah ya. Oke, sudah terbentuk kelompok? Sudah. Oke, baik. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ya. Saya minta kalian semua berdiri. Ya. Terus berpegangan tangan ya satu sama lain. Oke, ice breaking kita hari ini adalah temanya up and down. Ya, up and down. Oke, sudah pegangan semuanya? Oke. Ya, pegangan. Ya, oke, sudah semuanya? Oke, baik.
Oke, konsentrasi. Oke, kalau saya bilang up, kalian angkat tangannya ya. Oke. Ini pemanasan dulu, oke? Oke, siap. Up. Nah, down. Oke, up. Down. Oke, sekarang ditambah lagi kata-katanya. Kalau saya bilang ke kanan begini. Ya, begini. Ya, terus kiri, oke? Siap? Oke. Kalau saya bilang kanan. Ya. Kalau saya bilang kiri. Nah. Ya, oke? Paham? Oke, sekarang atas. Bawah. Kanan. Kiri. Nah, oke. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita berlawanan. Kalau saya bilang atas berarti kalian harus ke bawah. Kalau saya bilang kanan, kalian ke kiri. Oke, paham semuanya? Oke, konsentrasi. Oke. Atas. Kiri. Kanan. Bawah. Atas. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh silakan duduk. Ya, tapi saya menilai anak 12-1 konsentrasinya baik sekali. Ya. Oke, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibentuknya kelompok, nanti akan saya berikan selembaran yang namanya itu LKPD. Ya, karena pembelajaran kita ini ada PBL ya, Based Learning. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya, tadi kan kalian sudah melihat tuh permasalahan-permasalahan dari yang namanya munafik, ya kan? Sekarang kalian diskusikan, terus baca kisah inspiratif yang sudah saya berikan di dalam LKPD ini, terus kalian jawab, ada perintah soalnya juga. Nah, setelah kalian mengerjakan selama 10 menit, ya, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Muhammad Avenger Ramadan. Oke, teman-teman, kami dari kelompok Muhammad Avenger Ramadan akan menjawab pertanyaan ini dari uji pemahaman terkait kisah inspiratif dari bawah ini, kemudian jelaskan makna yang terkandung dalamnya dan jelaskan nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Kisah ini tentang gembong munafik Abdullah bin Ubay. Langsung kita jawab aja ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang jelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Yang terkandung di dalamnya ini adalah Abdullah bin Ubay merasa kecewa, benci dan dendam karena kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang menyebabkan kepemimpinan Abdullah bin Ubay ini sirna. Karena pada akhirnya Nabi Muhammad yang ditunjuk sebagai pemimpin di Madinah, hingga Abdullah bin Ubay melakukan adu domba terhadap umatnya. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah sosok orang tokoh Muslim juga, dia ada yang beragama Islam juga, tapi karena dia tuh pengen jadi seorang pemimpin di kota Madinah, tapi karena kedatangannya Nabi Muhammad, dia menjadi kepemimpinan itu menjadi sirna. Yes, betul. Lanjutnya yang nomor 2, yang kedua, mana ini? Jelaskan nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Yang dapat dipetik adalah jangan melakukan tindakan munafik karena dapat menghasut orang lain sehingga tidak dipercaya orang lain. Tetaplah bergaul dengan baik dan melakukan hal yang baik terhadap sesama manusia dan tidak mudah terpengaruh dari orang lain. Jadi kalau misalkan infonya masih belum pasti, itu jangan kalian langsung ambil utuh-utuh gitu loh. Selanjutnya, dengan munafik juga dapat menghalangi jalan Allah. Itu dari jawabannya kita dari kelompok saya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Muhammad siapa? Muhammad Avenger Ramadan. Oke, beri tepuk tangan untuk Muhammad Avenger Ramadan. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah mendiskusikan tentang kisah inspiratif yaitu gembong munafik Abdullah bin Ubay. Di sini itu ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama
Jelaskan makna yang terkandung di dalam kisah inspiratif gembong munafik Abdullah bin Ubay. Kita telah membaca dan mendiskusikan dari cerita tersebut. Jadi yang pertama adalah makna yang terkandung dalam kisah gembong munafik Abdullah bin Ubay adalah bahayanya sifat iri yang memunculkan sifat munafik itu sendiri. Abdullah bin Ubay itu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, sehingga mempengaruhi eksistensi Abdullah bin Ubay di kota Madinah pada saat itu, sehingga menjadi sirna. Nah, jadi makna yang terkandung itu kita bahayanya memiliki sifat iri dan dengki. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik dalam kisah tersebut adalah menghindari sikap iri dengki dan senantiasa bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna yang terdapat dalam kisah tersebut adalah bahaya sikap iri dan dengki karena akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Karena kita sebagai orang iman untuk selalu beriman kepada Allah dengan ridho dan tulus karena Allah. Terus untuk yang kedua itu adalah jelaskan nilai luhur dan kepribadian yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Nah, hasil diskusi kami itu adalah adanya sifat memaafkan dan juga sifat sabar. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa ada suatu cerita yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubay ini pengen dibunuh. Dan dia tuh yang ingin membunuhnya itu meminta izin kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu melarangnya untuk membunuhnya. Terus juga sifat yang kedua itu adalah tidak mudah terprovokasi dan mencari kebenaran yang ada. Nah, di sini juga Nabi Muhammad itu mendapatkan cerita dari sahabatnya mengenai dia mendapatkan bahwa katanya si Abdullah bin Ubay ini berkata sesuatu hal yang tidak sebenarnya. Nah, tapi Abdullah bin Ubay ini dia menyanggah bahwa orang yang melaporkannya itu yang berbohong, padahal yang berbohong itu adalah Abdullah bin Ubay. Akhirnya Allah itu menurunkan surat Al-Munafikun ayat 89 yang akhirnya menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah seorang yang munafik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Mahatma dan teman-teman yang lain ya. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan ya mengenai LKPD ini tentang kisah inspiratif gembong munafik Abdullah bin Ubay. Oke. Jadi untuk saat ini saya ingin menanyakan pada kalian ya, mari sama-sama kita menyimpulkan ya dari presentasi kalian ya. Oke, yang pertama, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita ini tidak seperti Abdullah bin Ubay? Jujur. Membiasakan sikap apa? Jujur. Sikap jujur. Terus selanjutnya apa? Beriman dengan tulus. Beriman dengan tulus. Dan yang terakhir apa? Tidak iri dan dengki ya. Jadi itu adalah sifat-sifat yang harus kita miliki ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari diskusi kelompok kalian dan dari hasil presentasi kalian ya. Oke, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, alhamdulillah dari mulai tadi kita melihat video pembelajaran kisah inspiratif dari orang-orang munafik ya, yaitu Abdullah bin Ubay. Terus kita sama-sama mempelajari pengertian apa sih itu munafik, apa sih itu keras hati, keras kepala, ya apa itu munafik. Ya, silakan Albi. Baik, menurut saya munafik itu adalah orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini bahwa keimanan tersebut. Jadi dia tuh cuma munafik itu maksudnya kayak dia cuma ucapin dalam lisan aja kayak ya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hati itu sebenarnya kayak dia munafik dan dia tidak meyakini bahwa adanya mukjizat dari Tuhan.
Allah SWT. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Albi. Ya, beri tepuk tangan untuk Albi. Ya, oke, selanjutnya munafik. Ya, kesimpulannya, mari sama-sama kita tanamkan di dalam hati kita untuk benar-benar mengakui bahwasanya Allah ini adalah Tuhan kita. Ya, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah, ya, agar hati kita ini selalu dikuat. Ya, Allahnya ditutup. Saya ingin bertanya kepada kalian gimana perasaan ya kita dalam mempelajari materi tentang munafik ini. Oke, saya tanya kepada satu orang. Sabita, dipersilakan. Ayo. Baik, Waktunya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Oke, saya Zahra Yunus Sari dari kelompok Remas Peras. Remaja. Coba jargonnya gimana jargonnya tadi? Remas Peras Remaja Masjid Pecinta Rasulullah. Nah, kesan saya tentang pembelajaran hari ini pasti sangat senang karena kita kan lewat kelompok, nggak individu, dimana jadinya nggak tegang gitu, belajar sama teman, diskusi sama teman. Jadi kita juga bisa tukar pendapat tentang pembelajaran tentang munafik ini. Jadi sudut pandangnya bisa banyak nih, nggak cuma satu orang berpikir terus nyari di buku aja, tapi bisa tanya sama teman-teman yang lain. Terus have fun banget ya pembelajaran kali ini karena seru aja gitu, ya udah bahagia, have fun dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabita, remaja Masjid Pencinta Rasulullah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan terakhir kita, ya, di mana kita sama-sama benar-benar sudah menikmati pembelajaran kita hari ini. Ya, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi temuan yang akan datang, ya, kita mempelajari ilmu tentang warisan di bab keempat. Ya. Di situ nanti kita akan mempelajari rumus-rumus dalam pembagian warisan. Jadi di dalam ada hitungannya, kepada ketua kelas untuk mempersiapkan. Mari teman-teman, sebelum kita bahas pembelajaran hari ini, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.